sosok yang memiliki kecerdasan spiritual, yakinlah kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual itu akan diberikan Allah, karena kita sudah berdoa di situ, sudah cerdas kita dalam bidang spiritual. Maka ketika Nabi Muhammad dia sudah memiliki kecerdasan spiritual ya, dia sudah baik, dia sudah soleh, berbakti kepada orang tua, maka walaupun dia tidak bisa membaca, ketika ditanya oleh Jibril, "Ma'ana bikari," dia katakan dia tidak bisa membaca, tetapi Allah mengisinya dengan ilmu sehingga dia saat ini sudah menjadi guru dunia bagi umat Islam. Bahkan semua orang berharap mendapatkan syafaatnya karena dia memiliki kebaikan hati tadi. Jadi yang paling utama itu adalah tanamkan dulu keikhlasan dalam tubuh kita, maka semua dapat kita raih. Ketika kita misalnya belum bisa menerapkan keikhlasan itu sepenuhnya, yakinlah kita masih berada di dalam ruang senang tadi itu ya, kadang senang kadang bahagia. Ketika kita sudah berada dalam ruang tenang, ruang dimana kita dan Allah tadi dalam keadaan kondisi alfa tadi, rileks, tapi rileksnya dalam hal kita sudah merasakan kenikmatan ibadah tadi, lezat ibadah itu, maka kita akan bisa merasakan bahwasannya hidup kita itu ya tenang terus gitu, walaupun dalam keadaan bermasalah besar tapi kita tenang gitu. Beda ya dengan orang yang tidak ada masalah tapi dia nggak tenang. Ada orang yang punya masalah kok dia tenang-tenang aja ya, karena di jiwanya tadi itu tidak ada memikirkan hal-hal duniawi, hanya dia pikirkan kalau dia sedang bermasalah tapi dia sebenarnya sudah melakukan yang terbaik, sudah menjadi karyawan yang terbaik bagi Allah, oh ya sudah, berarti itu ujian gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah senang atau belum menjadi karyawan terbaiknya Allah, terus dia punya masalah, ya udah itu namanya azab gitu ya. Jadi beda antara ujian dan azab gitu. Jadi berusahalah agar yang kalian dapatin itu bukan azab tetapi ujian. Dan ketika ujian yang kita dapatin, yakinlah itu adalah syarat untuk naik kelas dan kita akan naik kelas. Gitu ya. Jadi silakan dilatih ya. Tadi ada 2 terapi berarti, dan yang terapi ketiga adalah terapi emosional tadi, berusaha memaklumi orang lain, praktek ya. Karena tadi ini kita hanya berusaha untuk terapi kata-kata, terapi merasakan gitu ya, dan terapi emosional atau yang ketiga adalah terapi emosional itu ya kita memang harus praktek gitu. Ketika kita udah mau marah, astagfirullah gitu, tahan gitu ya. Maksudnya ya kita berbeda dengan dia, nggak apa-apa gitu. The power of nggak apa-apa. Ketika kita mengatakan nggak apa-apa, kenapa? Kita akan tenang karena kita tahu bahwasanya semua milik Allah dan akan kembali pada Allah. Ya, meskipun the power of nggak apa-apa tadi, tetap kita juga berusaha untuk mencari solusinya dengan cara minta bimbingan Allah, dengan cara terus belajar seperti itu ya. Demikianlah, semoga dapat dipahami, dan itu adalah tanda bahwasannya kita mencintai diri kita sendiri ya. Kita berusaha terapi diri sendiri setiap hari selama 30 hari. Yakinlah Anda akan menanamkan program ikhlas dalam tubuh kita, dan Anda bisa gitu ya. Anda bisa ikhlas, Anda bisa ikhlas, Anda bisa ikhlas. Oke, demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.